Sejauh ini sudah ada opsi untuk penggunaan mata uang lain selain dolar Amerika Serikat ini juga untuk mengantisipasi resiko pelemahan rupiah lebih lanjut. Iya Mbak, memang kan transaction currency lokal itu memang sudah didengungkan dari beberapa tahun ke belakang ya. Tapi kita bertanya kepada teman-teman pengusaha ini bukan hanya khusus di daging, tapi di semua importir. Mereka tidak nyaman kalau melakukan dengan mata uang bukan dolar. Karena apa? Karena di dolar sendiri itu intervensi pemerintah biasanya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemilihannya ke dolar. Nah, saat ini juga dengan adanya perang yang ada, itu semua investor bahkan ingin menginvestasikannya itu ke dolar dan ke emas gitu. Ini juga pengaruh, Mbak. Jadi walaupun semua negara pengimpor, eksportir maksud kami, itu mempersilahkan kita menggunakan mata uang lokal masing-masing, tetapi itu jarang dilakukan oleh teman-teman pengusaha, sehingga makanya dolar tetap bertengger kepada posisinya yang tinggi. Oke, jadi artinya memang mata uang dolar ini masih menjadi pilihan ya Bu, para pelaku usaha meskipun memang saat ini berada dalam tren pelemahan. Kalau dari kacamata Anda Pak Suandri, seperti apa Anda melihat pemanfaatan mekanisme local currency settlement ini bagi para pelaku usaha untuk mengantisipasi risiko pelemahan rupiah? Ya, betul yang dikatakan dengan Bu Diana, setuju. Karena kita juga pernah diskusi dalam ya kecil-kecilan gitu mengenai pemakaian currency lokal. Tetap mereka tidak confidence ya mungkin bahasanya, nggak nyaman untuk confident kalau bukan US dollar. Jadi tetap teman-teman importer daging berpikir ya kita lebih confident pakai dolar dibanding dengan mata uang lain. Oke, lalu apa harapan dari para pelaku usaha Pak terkait dengan daya beli masyarakat yang ternyata masih lemah, kemudian juga ada potensi lonjakan biaya impor daging yang nanti juga akan berujung pada daya beli masyarakat lagi-lagi yang akan tertekan? Kalau kita lihat kita bicara mengenai biaya impor yang dilakukan oleh pemerintah ya. Selama ini kan kita akan ada 3 faktor biaya, jadi ada biaya masuknya, kemudian ada PPh-nya, kemudian tiga. Nah itu apakah pemerintah bisa bantu sementara ini di biaya masuknya, karena tidak semua negara dapat istilahnya biaya masuk dapat ada kerjasama antar negara, tidak semua. Apakah bisa biaya masuk ini bisa untuk sementara dalam kondisi yang daya beli yang lemah dibantu oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat PPh kita sudah dibantu juga. PPN untuk daging kalau nggak salah sudah dibantu juga. Tapi di biaya masuknya masih belum. Apakah itu bisa dilakukan oleh langkah pemerintah? Oke, harapannya berarti supported dari biayanya. Pemerintah terkait dengan biaya masuk ya Pak Suandri. Kalau dari Anda Bu Diana, seperti apa harapan para pelaku usaha untuk mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap biaya impor daging? Ya, sama tentunya dengan Pak Henry. Biaya masuk yang sekarang ini kan dibebankan 5%. Ya, walaupun tidak dibuat free 0% ya, tetapi mungkin bisa dikurangi karena ada beberapa komoditi yang PPh-nya kita di daging itu juga sudah 0. Mungkin bisa juga pemerintah membantu lagi untuk biaya masuknya yang dikurangi dari nilai 5%. Harapannya dikurangin dari 5% menjadi berapa Bu Diana? Alhamdulillah kalau bisa 2,5%, Mbak. Apalagi kalau free ya. Ya Pak Henry ya. Iya, setuju. Oke, selain terkait dengan biaya masuk, apalagi Bu yang diharapkan mungkin dari segi intervensi pemerintah juga terkait dengan hal ini, utamanya terkait dengan
daya beli masyarakat yang masih menurun, di satu sisi juga terkait dengan resiko pelemahan rupiah lebih lanjut yang tentunya ini akan meningkatkan beban biaya impor daging sendiri. Silakan Bu Diana. Ya, kalau di daging sendiri ini kan komponen yang dibebankan dari segi perpajakan itu adalah PNBP, kemudian bea masuk dari bea cukai yaitu dari pajak sendiri PPH. Ya, selama ini untuk daging ya sudah banyak terkoreksi kalau dibanding dengan produk-produk lain. Cuma mungkin dari segi perbankan kita perlu insentif di mana bunga bank ini kan banyak mempengaruhi teman-teman di dalam memanage kondisi keuangannya. Jadi mungkin bukan hanya di bea masuk, tetapi dari perbankan kita berharap ada insentif ya paling tidak, walaupun nilainya sedikit tapi sangat membantu tentunya. Itu Mbak.